Sebelum ada Islam, Hindu ada duluan. Ya, untuk di Indonesia. Dan salah. Di seluruh dunia Hindu itu lebih duluan ada dibandingkan Islam. Islam dia Salah, Mbak. Untuk wilayah Indonesia, Hindu paling tertua. Hindu lebih tua. Oke, agama Hindu itu ada tahun berapa Anda tahu nggak? Sebelum Masehi sudah ada agama Karena Hindu. belum banyak. Oke. Enggak, sekarang banyak agamanya apa? Kristen. Nah, Kristen. Makanya itu. Hindu tertua itu di Indonesia, Mbak. Itu tuh Hindu di Indonesia. Kalau di wilayah luar ya enggak lah. Udah googling dulu coba, biar Anda pinter. Googling aja dulu. Hindu itu udah ada. Salah, Mbak. Ya ampun, oke deh. Jadi googling dulu Pak, jangan bilangin orang salah. Oke, Abang Islam atau Kristen Bang? Islam. Oke, ada yang mau ditanya Bang? Ada Kak, kemarin saya baca itu toh di Injil katanya begini Kak, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, kata Yesus di ayat itu. Terus Kak, engkau itu merujuk kepada siapa Kak? Bapa. Jadi Bapak itu Tuhan ya Kak? Bapa itu Allah. Jadi kalau Yesus itu firman-Nya Allah. berarti Tuhan juga? Apanya? Tadi kan saya jelasin. Engkau itu situ siapa? Allah. Jadi sebutnya Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Berarti kan Yesus yang dituhankan orang itu berarti Tuhan juga Kak? Yesus memang Tuhan. Oh, berarti Tuhannya dua toh? Tuhan kami satu. Terus berarti Yesus memerintah dirinya sendiri. Kan Enggak. Yesus Tuhan, Bapa kan Tuhan juga. Aduh, kok kena. Nah, ini sih pembatasan. Begini Kak, katanya kan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Berarti engkau tuh merujuk kepada Tuhan Bapa. Bapa Berarti bukan Tuhan Bapa, yang bukan Tuhan Bapa. yang diperintahkan kepada yang firman yang diperintahkan itu kan Yesus. Yesus juga Tuhan. Berarti Tuhannya dua Kakak. Enggak, satu. Yesus itu Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Allah itu adalah Bapa. Tapi kenapa Yesus dituhankan, Tuhan Yesus? Ya, firman-Nya Bapa. Firman-Nya Bapa ya dituhankan lah, karena firman-Nya Bapa itu Allah. Berarti dua dong Tuhannya, yang di dunia satu, yang mengutus satu. Satu, Tuhan kami satu. Tuhan kami itu satu, hanya Tuhan Yesus. Allah kami itu satu, yaitu Bapa. Berarti yang Ya, kena satu, pembatasan. yang satunya itu Bapa atau yang Yesusnya? Yang satu itu adalah Allah. Allah itu kan Tuhan. Allah itu adalah esensi, gelarnya itu yang Tuhan. Ya berarti Jadi kan sama Tuhan dengan Tuhan itu gelar, Bang. Jadi gelar Tuhan itu disematkan kepada Sang Bapa, firman Bapa, dan rohnya Bapa. Firman Bapa gelarnya juga Tuhan. Karena Ya, Yesus Kak. itu adalah firmannya Bapa, firmannya gelarnya Tuhan. Roh Jadinya- Kudus itu adalah nafasnya Allah, maka gelarnya Tuhan. Kayak saya nih Bang, saya ini kan Agatha, saya manusia, gelar saya guru. Jadi gelar guru itu untuk suara saya, untuk roh saya, untuk badan saya. Terus ada nggak tertulis itu bahwa Yesus itu bergelar Tuhan? Ada. Berarti kalau dia bergelar Tuhan berarti otomatis dong Tuhan dong. Kalau Prabowo misalnya kan bergelar presiden berarti Prabowo itu presiden. Berarti ini Soekarno bukan presiden? Terus Soekarno kan bergelar presiden. berarti dia Iya, juga presiden di Indonesia itu bisa nggak langsung ada dua? Tidak ada Kak, kalau presiden Ya kan iya, statusnya presiden di satu. Indonesia itu satu. Prabowo itu presiden gelarnya, Soekarno juga presiden gelarnya. Makanya saya bilang, Tuhan itu berbeda dengan Allah. Tuhan itu adalah gelar, Allah itu adalah hakikat. Masa kamu sampai sini nggak ngerti juga sih? Kena pembatasan aku coy. Ada aja. Itu loh Bang, ngerti nggak Bang? Jadi gelar Tuhan itu ya untuk Bapa, untuk rohnya, untuk firmannya.
Apa segini aja nggak jelas, Bang? Masa gelar gini aja kok nggak ngerti, Bang? Paham nggak, Bang? Kenapa Kak masalahnya Kak dibatasi lagi? Nggak tahu. Biarin aja. Coba itu ya direnungkan dulu. Allah kami itu cuma satu, yang kami sembah itu cuma satu. Gelarnya itu Tuhan. Makanya kenapa gelar Tuhan itu ada kepada Sang Bapa, gelar Tuhan itu ada kepada Sang Firman, dan gelar itu ada kepada Sang Roh Kudus. Roh Kudus juga digelari Tuhan. Gitu ya. Masa seperti ini hahaha membagongkan? Ya nggak apa-apa, kamu yang nggak ngerti. Untuk apa ketawa? Bertanya dikasih jawaban ketawa. Kan lebih lebih membagongkan orang-orang kayak kau itu. Nggak nyambung. Kalau nggak nyambung kan, ya oke, kamu naik lagi deh. Saya tanya, kamu main imani aja atau enggak? Silakan naik lagi. Saya cek kamu main imani aja atau enggak. Nih, kalau kamu nggak terima penjelasan saya nggak apa-apa. Oke. Ya kakak, saya kan minta penjelasannya. Kakak kan begini, kan di ayat itu kan tertulis segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi engkau ini kan merujuk kepada Bang, Bapa. abang Islam. Islam. Oke, Allah itu Tuhanmu. Allah itu Tuhan kak. Oke, Allahmu punya firman nggak? Allah itu ya punya firman utusan. Oke. yang sudah. Sabar dulu, Allah itu punya firman nggak? Iya. Oke, firmannya itu hakikatnya Allah atau makhluk? Kalau firman itu menurut saya itu kan perkataan Allah. Iya, perkataannya Allah itu. Iya. Itu makhluk atau pencipta? Itu kan pencipta kak. Firmannya Allah pencipta. Bukan pencipta, Allahnya itu yang sang pencipta. Firman itu kan melalui saya tahu pembicaraannya. Allah itu pencipta. Saya tanya, firmannya Allah ini pencipta atau tidak? Kalau firman Allahnya itu kakak yang mencipta itu Allah yang melalui firmannya. Saya nggak nanya Ini, itu Kak. firmannya Allah, perkataannya Allah. Itu hakikatnya makhluk atau holik? Maksudnya bagaimana hakikatnya makhluk bagaimana kak? Hakikatnya firmannya Allah, perkataannya Iya. Allah. Ini hakikatnya makhluk atau holik? Bukan makhluk kak. Allah itu menurut kami itu zat. Tidak Saya bisa tanya diwujudkan. firmannya Allah, dengerin bang, kamu simak ya. Perkataannya Allah itu makhluk atau enggak? Enggak. Berarti pencipta dong. Ya Allah itu maha pencipta. Saya tanya firmannya Allah, perkataannya Allah. Kalau firman itu bukan mencipta kak. Firman itu kan cuman mulut yang Makhluk berbicara, yang pencipta? berkehendak Pertanyaan itu saya Allah. dengerin, jangan langsung keringet dingin dong. Pertanyaan saya, perkataannya Allah itu ciptaan atau pencipta? Pencipta. Berarti ada dua dong penciptanya, Allah dengan firmannya. Bukan. Oh. Bukan maksudnya. Mana ini? Kan? Bukan begitu, bukan Oke, begitu yang firmannya Allah pencipta. Allah sama nggak dengan firmannya Allah? Kalau Allah dengan firman itu berbeda kak. Kalau firman Oke, itu berarti kan udah dua dong pembicaraan. penciptamu. Bukan ini. Ulang ya, firman Allah itu pencipta atau makhluk? Begini kak, kakak berbicara sama diri kakak sama nggak? Kalau suara sama diri sama nggak kakak? Beda. Ah begitu juga kak yang saya maksudkan begitu tadi. Kalau Berarti- firman itu kan ungkapan, istilahnya tanda apa namanya sifat. Kalau firman itu kan sifat benda, istilahnya kan Terus segala tadi sesuatu. saya jelaskan Yesus itu adalah firmannya Bapa dan Allah itu adalah Bapa. Kenapa lu nggak ngudang? Dodong. Apa nggak sama itu? Bapa dengan firmannya itu berbeda, namun satu hakikat. Nggak ngerti kan, sama kan jawaban kau itu? Nyampe kau sampai sini? Hah? Nah itu. Makanya kau jangan imani aja. Paham? Udah paham kau kan? Perkataanku tentu berbeda dengan badanku, namun perkataanku satu dalam diriku. Firmannya Bapa dengan rohnya Bapa itu berbeda di dalam Bapa. Sampai sini kau ngerti? Jadi aku bukan imani aja. Paham kau?
menjelaskan itu. Kenapa aku jelaskan tadi kayak gitu gampang, kau nggak bisa? Ya, tuh. Hahaha, imani aja. Nah, jadi kalau Bapa itu adalah Tuhan, firman-Nya juga gelarnya Tuhan, Roh-Nya juga gelarnya Tuhan. Bukan artinya 3 Tuhan, 1. Itu, ini kau. Udah nyampe sekarang. Pindah sana. Ini lagi. Jadi dia berbicara dengan dirinya sendiri, Kak? Enggak lah. Bapa berbicara dengan firman-Nya, firman-Nya berbicara dengan Bapa. Kau aja suka berbicara pada rohmu sendiri, Dek. Nah, imani aja kau. Kau kalau aku tanya nanti lebih jauh lagi nanti pingsan. Mau? Ku tanya sekali lagi, ku naikkan sekali lagi, atau kau mau naik ke sini? Ya, nih kita cek kau imani aja atau enggak. Kau harus pintar di sini. Saya naik lagi ini. Ya. Terus Jadi satu lagi firman kayak Allah itu gelarnya apa? apa? Kalau Allah itu adalah holy, maka gelarnya firman Allah apa? Kalau di Allah tuh firman itu tidak bergelar, Kak. Oke. Berarti Allah ini berbeda dengan firman. Tetapi saya sudah sebutkan, Kak, kalau firman itu kan perkataan. Iya, perkataan Allah sama nggak dengan Allah? Beda. Beda. Berarti kalau berbeda ada Allah, ada firman-Nya, betul? Bukan. Kalau firman istilahnya kini kan kalau Kan katamu berbicara. beda, berarti ada 2 dong. Kalau Iya bisa kalau dibedakan iya berarti kan ada 2. kalau suara kan sudah kedengaran, berarti yang punya firman itu Allah, tapi yang Oke. firman kalau Allah tuh berbeda, Kak. Iya, berbeda. Berarti ada Allah, ada firman-Nya Allah kan? Iya kan? Ada Allah, ada firman-Nya Allah. Karena udah Iya, kalau ada saya, ada suara saya begitu. Iya, sama nggak? Sama nggak saya tanya suaramu dengan badanmu? Kalau suara itu milik badan, Kak, tapi kalau suara sama badan tuh beda. Kalau Iya, suara saya kan tidak tahu. bisa Kalau tidak bisa sudah dilihat, beda, cuman ini bisa saya didengar. Ini saya tanya, Allah ada, betul? Ada, Firman-Nya Allah ada. ada. Oke, firman Allah sama nggak dengan Allah? Kalau firman Allah dengan Allah itu tidak sama, Kak, tapi dia Oke, satu. berarti udah ada 2 dong, karena berbeda. Satu Allah, satu firman. Ya karena firman milik badan. Saya nggak nanya itu, ada 2 toh, betul? Tidak ada 2. Lah, ini Allah sama nggak dengan ini? Sama dengan firman? Beda. Ya berarti udah 2 dong. Kalau udah ada beda, berarti ada si pembedanya, Bang. Kalau satu itu nggak bisa dibedain. Maksudnya begini, Kak. Nah, gimana Firman itu kan maksudnya? bicara kita. Seperti Kakak bicara ini kan mengeluarkan Tahu, suara, kan? aku tahu. Aku Iya, tahu. begitu. Pertanyaanku, apakah Allahmu sama dengan firman-Nya? Sama nggak? Kalau Allah saya tidak sama dengan firman-Nya. Oke, berarti udah 2 dong. yang Firman berbeda. itu kan Kalau ini nggak ciptaan. sama ini berarti udah 2 dong. Tidak ada 2. Oke, Allah ada? Satu. Allah ada? Ada 1. Iya. Oke, firman-Nya Allah ada nggak? Firman-Nya Allah ada. Ya ini kok hitung berapa? Ya kan firman itu kan Nah ini udah kau hitung ciptaan. berapa? Allah ada, firman-Nya Allah ada. Katamu Firman berbeda, itu ini udah kan- berapa ini? Ini Firman udah itu berapa kan ini? Udah ciptaan, berapa? Kak. Firman itu kan ciptaan. Tadi katamu bukan ciptaan, sekarang ganti. Maksudnya saya itu firman yang disebut itu tuh kan apa namanya, kita kan berbicara ini ya. Jadi firman ini ciptaan atau makhluk? Kalau kakak menciptakan buah, Gak usah bicara jauh-jauh, dengan Cok, buah. ya. Jadi firman ini makhluk atau holik? holy. Ya udah, berarti bukan ciptaan dong. Maksud saya bukan begitu. Arti makhluk sama holik tahu nggak? Holik itu artinya pencipta, makhluk itu artinya ciptaan. Nggak ngerti? Kalau makhluk memang ciptaan, tetapi Allah Oke. bukan ciptaan, Kakak. Oke, firman Allah ini holik atau makhluk? Kalau firman Allah itu makhluk, karena yang Makhluk. diciptakan seperti Nabi Isa itu kan Allah berfirman. Berarti ada makhluk di dalam diri Allah gitu. Tidak ada. Ada ciptaan. Lo katamu tadi sama seperti suara dan aku. Iya. Gitu kan? Jadi firman Allah ini ada di dalam diri Allah atau bukan? Apa di luar diri Allah? Ya, diri Allah lah, kan Allah yang berfirman. Ya, dia di dalam atau di luar? Di luar zatnya Allah. Ya kan di dalamnya Allah lah, bukan Kalau berarti gitu Allah bukan punya berarti firman sesuatu itu yang Allah. adalah ciptaan di dalamnya kan? Iya. Berarti di dalam zat Allah ada ciptaan dong.
Betul. Jadi Allah itu adalah ciptaan juga gitu. Bukan, kalau Allah bukan ciptaan. Di dalam zat Allah terdapat firman ini kan? Iya. Ya, firman ini ciptaan apa tidak? Kalau firman itu ciptaan, Kak. Oke, Karena apa berarti yang di Allah dalam diri firmankan- Allah ada sesuatu yang namanya ciptaan, yaitu firman Allah. Karena kamu bilang tadi firman itu ciptaan. Iya, maksudnya Kak, Allah itu kan Lah, yang berfirman benar untuk dong. menciptakan Pertama yang jawabanmu, bisa. Kun suaranya fayakun, maka atau perkataannya terjadilah. Allah. Pertama kamu bilang perkataannya Allah itu bukan ciptaan, pencipta. Sekarang berubah. Ini saya rekam loh. Kamu ingat kata-katamu makanya. Maksud Kakak pertanyaan saya, Kakak membelok-belokkan jawaban saya supaya Loh, orang di saya bawah- nggak membelokkan nih. supaya orang ya. orang di bawah menganggap saya Saya itu ulang lagi ya. Saya ulang lagi. berbodoh. Kamu tadi ngasih analogi. Kamu dengan suaramu berbeda, betul? Iya, kalau suara Oke. kan Sekarang contohnya saya begitu, Kak. tanya. Sekarang saya tanya. Allahmu punya firman? Punya. Kamu bilang, betul kan? Betul. Oke. Firmannya Allah atau perkataannya Allah itu ciptaan atau enggak? Kalau firman Allah itu kalau Allah berfirman untuk sesuatu yang terjadi itu Saya ciptaan. bukan tanya itu. Perkataannya Allah itu ciptaan atau tidak? Kalau ciptaan. Ciptaan. Oke. Kalau perkataannya Allah adalah ciptaan, maka ada yang namanya ciptaan di dalam zatnya Allah, yaitu perkataannya. Setuju? Setuju. Bagaimana? Jadi Allahmu pencipta dan ciptaan dong, karena Bukan, perkataan bukan begitu. Bukan. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi. Supaya orang bawah, supaya orang bawah jangan belebot dia. Oke. Aduh, Kakak ini bagaimana? zat, Allah ini kan zat, ya kan? Iya, Oke. Allahmu ini punya perkataan. iya, Perkataannya Allah ini ciptaan katamu kan? iya. Kalau Tanya. benar perkataan Allah itu adalah ciptaan kalau dia menghendakkan sesuatu. Saya nggak nanya itu. Iya, Mau dia saya contohnya menghendaki seperti itulah. sesuatu, nggak menghendaki sesuatu. Yang saya tanya, adakah di dalam diri Allah itu sesuatu yang adalah ciptaan? Tidak ada. Lah tadi kamu bilang firman itu Ya ciptaan. kan saya ini pendengarannya berbeda, Kakak. Ya memang perkataan itu berbeda, makanya kamu harus berusaha menjelaskan firman ini hakikatnya itu atau perkataannya Allah ini hakikatnya itu pencipta atau ciptaan. Resikonya adalah ada sesuatu di dalam zatnya Allah yang bukan holik. Ya iya, berarti dalam zat Allah yaitu perkataannya sendiri. Perkataannya sendiri ini adalah ciptaan. Oke, kamu udah close di sini. Perkataannya Allah ciptaan. Oke. Ini Betul. saya close ya. Oke. Iya. Ketika Allah mengatakan, "Patuhilah aku." Ya. Ketika Allah mau mengatakan, "Patuhilah aku." Kamu mau patuh sama ciptaannya Allah nggak? Tidaklah. Kecuali Berarti kamu nggak patuh sama perkataannya Allah. Ini kan perkataannya Allah ciptaan kata lu. bukan. Berarti ketika Allah mau berkata, Maksudnya kamu kakak ini mentaati ciptaan Allah. ciptaan. Contohnya kakak kan ciptaan Allah kan? Kamu Kakak tadi ciptaan bilang. Tuhan kan? Oke, Ya. sekarang saya tanya lagi. Perkataannya Allah ini ciptaan atau enggak? Ya ciptaan. Ya enggak Oke, ciptaan jadi juga. kalau Allah mau berkata-kata, sembahlah aku, kamu mau ngikut nggak? Ya kalau Allah memerintahkan nyembah dia kita Kan harus itu mengikuti ciptaan dia. perkataannya Allah. Kan yang maksudnya bagaimana? Ini nggak nyambung sekali nih. Perkataan Allah ciptaan. Kalau Allah kenapa itu kamu- beda, itu beda konsep. Dengar, makanya ini. Makanya kenapa kamu mengikuti ciptaan? Makanya itu kamu renungkan dulu. Kalau perkataannya Tuhanmu adalah ciptaan, berarti kamu ngikuti ciptaan, deh. Udah selesai. Nah, imani aja udah. Memang mau sampai kau. Kau harus nonton aku 1000 episode biar kau nyampe. Udah. Maha membolak-balikkan kata. Udah, imani aja ya. Udah, imani aja ciptaan itu yang kau ikuti. Kau salahmu sendiri tadi kau bilang mengikuti ciptaan. Ya. Gimana? Udah emosi? Belum? Yang emosi naik ke atas lah. Biar kita gas. Anak baru dia, Bon.
Oke, halo Dede 123. Ya, kakak. Ya, Islam Kristen. Saya Islam. Silakan on cam. Temanya apakah ini, Kak? Silakan on cam. Silakan on cam dulu. Selamat sore, Bun. Selamat sore. Ya, Silakan Kak. dibuka dulu kameranya, Pak. Nih, saya undang buka kamera. Oke, itu jidat, Pak. Wajahnya belum Iya, kelihatan. ini saya lagi merokok, Kak. Bisa berbicara, hentikan dulu rokoknya. Bisa kan? Atau kalau langsung Iya. pusing. Berbicara tidak ngerokok. Bisa turun aja, Pak, kalau nggak nampak mukanya. Temanya apa ini? Ya, Tuhan. jelas dulu wajahnya, Pak. Saya butuh wajah Anda. Rokoknya jangan diperlihatkan. Yo. Oke. Bisa kelihatan, takutnya nggak bisa bicara lagi. Coba, kan rokoknya dikeluarin dulu. Kan bisa kelihatan wajahnya secara full. Ini ruangannya kecil, Kak. Jadi Saya asapnya terlalu. nggak nanya ruangannya, tinggal HP-nya aja diginiin. Nggak ada hubungannya dengan itu. Asapnya. Iya, bisa hentikan dulu rokoknya. Kalau Anda nggak Ya. bisa menghentikan rokoknya, silakan turun aja. Oke. Oke. Silakan, mau berdiskusi apa? Itu temanya Tuhan itu apa? Maksudnya gimana ya? Itu pertanyaan, Tuhan itu apa? Dalam imanmu, di pikiranmu Tuhan itu apa menurutmu? Kok bertanyanya Tuhan itu apa? Iya, itu kan Anda tanya. Anda nggak tahu, nggak bisa baca tulis. Iya. Kok maksudnya kakak sungguh nggak tahu apa gimana? Oh, saya tahu dari perspektif saya. Oh, udah tahu Bapak kenapa dari nanya. perspektif Bapak kan beda kan? Betul nggak? Oh, berarti nanya yang nggak tahu gitu ya? Bukan, saya mau tahu setiap orang mengenal Tuhannya nggak? Saya takutnya Iya, nggak. kakak kan katanya sudah tahu. Ya kan? Kakak kan sudah tahu. Coba jelaskan. Anda tahu Tuhan Anda? Tuhan itu apa? Kakak kan nanya sama saya kan, Tuhan itu apa? Nah, saya kan nggak tahu, makanya Oke. kakak udah tahu, makanya coba Sabar. jelaskan dulu. Sabar, Anda tidak tahu Tuhan itu apa? Ya, Anda tidak tahu Tuhan itu apa? Tuhan itu ya tahu. Oke, yang penting Tapi Anda saya- udah tahu kan? Tapi saya nggak bisa menjelaskan ke orang gitu, Berarti nantinya kan artinya takut nggak salah tahu gitu. dong. Artinya nggak tahu dong. Ya tahu, dalam keyakinan itu kan sama aja. Keyakinan itu apa namanya? Apa tuh? Sama aja. Tuhan itu apa? Tuhan itu di dalam hati semua orang itu ada. Tuhan ada dalam hati. Terkecuali ya Tuhan yang ada nggak punya dalam hati Tuhan. maksudnya gimana nih Pak? Tuhan di dalam hati berarti Tuhan lebih kecil dong daripada manusia. keyakinan dalam hati. Keyakinan apakah sama dengan Tuhan? Bukan untuk membuktikan Tuhan itu apa gitu kan, itu di tiap masing-masing orang itu sudah ada keyakinannya itu, tahu, nggak usah ditanya lagi. Nggak usah ditanya lagi. Lah Tapi iyalah, pertanyaannya adalah kamu tahu nggak Tuhanmu itu apa? ya tahu. Apa? Sesuatu yang seperti apa? Ya Tuhan itu apa namanya, yang menciptakan kita, wajib ya, yang wajib disembah gitu, itulah Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan kita yang wajib disembah. Iya. Anda tahu dari mana Tuhan itu menciptakan Anda? Ya tahu dari yang ceramah-ceramah gitu Kak. Anda tidak tahu dari sumbernya langsung. Dari sumbernya langsung. Kok dijeda Kak? Hah? Anda tidak tahu. Masa dari ceramah baru Anda mengenal Tuhan? Gimana ya? Iya, dari ceramah kan penjelasannya Kak. Kalau baca juga iya. Oh, dari Quran. Iya. Berarti Anda tahu Tuhan itu yang menciptakan Anda dari Quran. Yang menciptakan saya
langit dan bumi serta isinya lah. Hmm? Ini narasi di abad ke-7 ya. Saya nggak tahu itu Kak, abad berapanya. Saya nggak paham itu. Logikanya kan itu dari Quran, sumbernya dari Quran. Quran sendiri ada di abad keberapa? Kan logikanya seperti itu. Simpelnya itu begitu. Sumbernya ini berasal dari abad ke-7. Jadi Anda baru mengetahui Tuhan itu bersumber dari abad ke-7. Betul? Ya terus Ya nggak apa-apa. Lebih duluan Tuhan yang Hindu ternyata dari Tuhan Anda kan gitu. Ya kan? ya kurang tahu kalau masalah itu Kak. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Ada mungkin yang mau Bapak tanyakan mungkin? Ya itu kan Tuhan itu apa? Mungkin Kakak lebih tahu, coba jelaskan kayak apa sih menurut Kakak? Tuhan itu adalah gelar. Gelar. Selain itu, Hanya gelar. Penguasa. Itu ya pengusaha mah aja. sama penguasa. orang Bapak aja nggak ada narasi ngomong penguasa kok tiba-tiba. Ya sama aja. Saya Sama kan dengan apa? Sama dengan apa? yang menciptakan langit dan bumi serta isinya itu kan Saya bilang penguasa penguasa itu. kok. Saya Ya bilang itu kan dia penguasa. kuasa. Dia kan kuasa. Oke. Dia yang Anda maksud di sini siapa? Ya dia itu kan ya Tuhan itu. Tuhan yang mana? Ada banyak Tuhan. Tuhan saya Tuhan. Tuhan Anda Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan Tuhan saya saya. lah. Tuhan saya. Tuhan kamu. Tuhanmu kan abad ke-7. Tuhan saya abad 1 duluanan Tuhan saya dong. Oh kamu agamanya apa sih? Kristen. Oh Kristen ya. Iya duluan Kristen. Cuman itu kan yang saya baca sedikit-sedikit yang saya tahu itu dia hanya untuk orang-orang Israel aja. Ya, Enggak ada nggak tulisan termasuk seperti orang itu. Indonesia. Enggak ada tulisan seperti itu juga untuk orang Oh, nggak Israel. ada ya, Kak? Enggak ada tulisan gitu. Dapat gosip dari mana nih kira-kira Bapak? Oh, sekarang kan banyak TikTok, Kak. Ya iya, Bapak harusnya dapatnya dari dari kitab TikTok. suci, bukan dari TikTok. Saya tidak beriman kepada TikTok. Saya beriman kepada kitab suci saya. Kenapa Kakak main TikTok? Nggak ada hubungannya dengan iman itu yang saya imani. Makanya saya bilang sumbernya itu harus dari kitab suci. Kalau Anda narasi-narasi kayak gitu, semua orang bisa bernarasi. Tapi itu apakah benar atau tidak kan? Nggak semua bisa kita terima. Bang, kenapa? Apa alasan kamu punya Tuhan? Apa alasan Sama siapa kamu? itu? Sama siapa, Kak? Sama siapa? Kamu lah, apa alasanmu kamu bertuhan? Oh, alasan saya itu bersyukur satu kan. Saya bersadar diri gitu. Karena saya lahir ke dunia ini ya kan bukan dibentuk sama kedua orang tua kayak bikin apa itu cireng apa bikin apa dibentuk-bentuk gitu. Nah, itu ada yang menciptakan gitu. Nah, itulah. Ada buktinya nggak? Harusnya kamu lebih bersyukur kepada orang tuamu dong. Ya ini Orang tuamu buktinya. yang melahirkan kau, yang merawat Iya. kau. Kakak, ini buktinya. Mata saya punya. Itu dari telinga. mamamu kan? Dari Ah, bapakmu. itu mamanya itu kan jembatan. Jembatan? Berarti kau Jembatan. injak-injak lah, kau lewati lah. Hei, Lah kan bukan seperti jembatan. itu. Gimana ini? Maksudnya jembatan itu apa? Itu apa namanya ya? Saya kan nggak sekolah, Kak, nggak bisa peribahasa yang bagus gitulah. Ya, narasikan apa yang bisa dipahami? Ya seperti itulah. Jadi
seperti jembatan gitulah, cuman numpang lewat aja gitu Kak. Loh, sementara yang ngurus kamu dari kecil itu ibumu. Kok numpang Iya, lewat? betul. Yang Betul. nyekolahkan kamu ibumu, masa iya? Betul. Betul. Terus Tapi kan apa pemberian dari Tuhanmu, apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap kamu? banyak sekali Kak. Apa itu? Ya menikmati kebahagiaan, ya kan, di dunia, ya kan, menikmati penglihatan, menikmati pendengaran, Kalau menikmati. itu semua mamamu yang ngurus kau. Mamaku tidak bisa memberikan kebahagiaan itu Kakak. Loh, kamu aja dilahirkan dari dia, masa iya kamu Tidak kuasa. Mamaku cuman jembatan itu, tidak berkuasa. Kenapa? Ya, Buktinya seperti mamamu berkuasa ngasih makan kau, melahirkan gini kau. Kakak, saya tanya, mengajar Kakak kau. udah punya anak belum? Apa hubungannya dengan itu? Enggak, saya tanya dulu, udah punya anak belum? Urusannya Kakak kan apa sebagian dengan itu? perempuan, sebagian ibu gitu. Urusannya apa? Kamu seorang anak kan? Enggak, saya mau menjelaskan. Kata Ya kakak udah, kan, kamu seorang anak kan? Punya ibu kan? iya, Iya. Ibumu nggak yang ngelahirin kau? iya, ibu saya. Yang ngasih makan kau nggak? Iya, saya tanya dulu Sebenarnya kakak. ibu kau itu bisa aja kok nggak lahir kan? Misal digugurkan, bisa ya aja. Enggak, ya Lo bisa, bisa aja. kok enggak? Enggak bisa, Kak. Loh, Enggak bisa. Kata siapa? Kata siapa? Nggak bisa. Ibu, kalau nggak karena ibumu yang menginginkan kau, kok nggak ada dek di rumah ini dek? Iya, kakak. Loh, logikanya, karena ibumu Logika. lah menginginkan kamu, makanya kamu hidup. Kalau Kakak. ibumu tidak menginginkan kau, kau udah selesai dari kemarin. Jangankan biji matamu ada, kau nafas aja nggak ada. Ada yang kelewat, kakak. Satu lagi yang peran Apa? utamanya itu Tuhan itu menciptakan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Buktinya apa? Buktinya Ujung yang ngelahirin rambut tuh mamamu. Cuman Iya. bukti salah satu-satunya bukti kamu itu hidup adalah otak mamamu. dibuat siapa? Mamamu pikir. lah, mamamu kalau tak Mana makan ada banyak-banyak buat sehat-sehat otak? kok nggak kebentuk. Kalau gitu, mama kakak saya pesan 1 otak lah. Ada nggak? Punya nggak? Mama saya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Maaf kak, dikira masih Ya masih itu, jualan otak. Kamu itu bisa lahir ke dunia itu karena orang tuamu. Kalau nggak orang tuamu menginginkan Iya, kamu, karena kamu nggak akan kata- hidup. Iya, karena orang tuaku itu sebagai jembatan. Misalnya Jembatan gini, apa? Jembatan atas kakak, apa? misalnya kan gini, saya mau melewati sebuah sungai, ya kan? Kalau tidak ada jembatan, saya tidak mungkin nyebrang ke sana, kakak. Bisa Macam berenang. Bisa berenang. Bisa berenang, tapi bahaya kalau airnya. Yang pasti selain dari jembatan ada yang alternatif lain supaya saya Apa? bisa menyeberang. Analogimu Apa? patah di sini. Apa? Analogimu patah di sini. Mau mati nyebrang tidak ada jembatan. Kalau itu isinya Ketimbang nyebrang sungai, airnya saya udah dalam. biasa nyebrang sungai, Bang. ada buayanya. ada apa-apa. Sungai kok pilih pula yang ada buayanya. Itulah perumpamaan, kakak. Oh, udah, kalau tidak ada jembatan saya naik perahu. Mau apa? Mana ada perahu? Kalau Ada lah. Ada rakit ya. Abang nih apa analoginya itu yang Iya, spesifik itu kan. Bang. Udahlah. Kok nggak nyampe serius loh. Bisa kok ini. Pakai ini apa parasut. Iya kan? Pakai tali. Terlalu banyak alternatif. Jadi jangan katakan seorang wanita itu adalah jembatan. Enggak. Kalau misalnya kau tidak diinginkan mamamu, ya kan? Enggak nafas kau. Oh, si Imut katanya naik pesawat kalau mampu. Masalahnya lu mampu nggak, Bos? Udah lah, capek aku ngobrol sama dia. Ngasih analogi, itu yang pasti-pasti aja. Yang spesifik, mendekati dari pemahaman itu. Itu namanya analogi. Analogi itu adalah pendekatan kata menuju definisi. Jadi jangan kau cari analogi yang nggak kena, cok. Ya, naik gete aja kok, naik gete. Bisa. Nah, itulah. Kalian ini pun nggak pandai-pandai. Males sekali aku.
Halo, Aisyah Princess. Ya, selamat malam. Iya. Aisyah, Islam atau Kristen Aisyah? Itu mulutmu itu loh, kebanyakan maki-maki orang itu loh, jadi nyonyor kayak gitu itu loh. Tuh lihat bibirmu itu loh, kayak ikan lohan. Kamu ada bibirnya nggak? Kebanyakan. Kau aja mukanya nggak jelas, cabut. Ngata-ngatain orang, tapi lu mukanya aja nggak ada. Lu Aisyah tapi laki-laki suaranya. Lu apa? Goib. Kenapa lu Aisyah? Mau maki-maki orang pakai muka minimal. Ini kagak ada mukanya, nggak jelas hidup lu. Ih, malu-malu. Ya. Lu kalau kesini cuman panas nengok bibirku, itu derita lo. Kenapa? Nggak seneng? Ih, rugi. Masalahnya banyak yang tercinta-cinta sama aku. Tuh kan? Kan? Kena kan? Kena. Kan? Kena kan? Kena. Itulah, langsung. Rupanya kau itu adalah LD Ki 23. Halo Kak, Halo, Abang Islam atau Kristen, Bang? Alhamdulillah Islam. Oke, silakan Bang, mau bertanya apa, Bang? Apa betul Tuhan orang Kristen sudah mati? Sudah bangkit dan naik ke sorga. Itu yang betul. Coba dulu jelaskan. Apanya? Proses kematian Tuhan itu kayak mana? Proses kematian, oke. Saya jelaskan ya. Jadi Allah kami, yaitu Bapa, mengutus firman-Nya. Firman-Nya Bapa diutus ke dunia, lalu menjadi manusia. Kemanusiaan dari firman Allah inilah yang mati. Mati untuk apa dia? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang benar. Dia mati pada hari yang ketiga. Sesuai dengan nubuatan yang tertulis di dalam kitabnya Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur Daud. Ya, setelah pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati dan membawa semua orang-orang yang menanti-nantikan dia, yaitu dari zamannya Adam, itu ke Firdaus. Gitu. Setelah dia membangkitkan orang-orang yang ada di penjara, membawa orang-orang yang di dunia orang mati, penjara dunia orang mati, dia juga terangkat dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya 40 hari setelah kebangkitannya itu, dia terangkat ke atas disaksikan orang-orang di dalam. Itu, Bang. Jadi siapa yang mencabut nyawa Tuhan kalian? Gak ada. Allah kami itu mati karena kehendaknya. Kalau dalam Islam itu kan, Kemanusiaan Allah kami itu, firman Allah itu kalau dalam Islam kan, kalau dalam Islam kan orang meninggal yang bertugas mencabut nyawa itu adalah malaikat, seorang malaikat. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Jadi Berarti Allah kalau mematikan, di agama di agama Kristen itu siapa yang ditugaskan untuk mencabut nyawa? Soalnya ada orang yang mengatakan bahwa kematian itu adalah produk dari setan. Masa iya setan itu mencabut nyawa Tuhan? Ada yang bilang kayak gitu. Memang kematian itu adalah upah dari dosa. Allah kami itu tidak mencabut-cabut nyawa. Ya. Allah kami itu adalah pencipta, bukan pembunuh. Ya. Itu yang harus Anda tahu. Dalam iman kami nggak ada cabut-cabutan nyawa kayak singkong, kayak wortel dicabut-cabut, itu nggak ada, Bang. Itu pemahaman keliru yang kalian kira adalah pemahaman kami. Itu pemahaman Anda, iman Anda. Jadi semua manusia itu mengalami kematian dari zaman Adam karena ulah ketidaktaatan manusia tadi.
Makanya kenapa sekarang ini anak-anak cucu Adam itu semuanya mengalami kematian karena ketidaktaatan Adam. Jadi Allah kami sejak semula menciptakan manusia itu bukan untuk mematikannya, melainkan untuk menjadikannya hidup kekal bersama-sama dengannya. Gitu Bang. Jadi kalau Anda bertanya, siapa cabut-cabut nyawa? Nggak ada. Tuhan kami bukan pencabut nyawa. Bahkan dia tidak pernah mengutus malaikat untuk mencabut-cabut nyawa. Gitu. Karena dia itu benar-benar mengasihi manusia. Gitu Bang. Jadi ada di Kristen itu ada yang mempercayai bahwa kematian itu adalah produk dari setan. Cuman itu. Saya tidak beriman kepada itu, tetapi memang di Alkitab kami dikatakan seperti itu. Iblis adalah Tapi pembunuh. itu ada di kitab sejak- kalian, tapi kalian tidak mengimaninya. Bagaimana itu? Oke, kitab berapa? Tertulis di mana? Mengatakan produk setan itu. Coba. Saya kasih tahu ini ayatnya yang ada itu seperti ini. Iblis ialah pembunuh sejak semula karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Itu. Jadi kalau kamu bilang apa tadi? Bukan saya yang bilang. Saya melihat itu di komentar-komentar itu kan. Saya tidak beriman kepada komentar orang, Pak. Ya, tapi kalau Anda membawa narasi, Anda silakan buktikan. Ya, walaupun itu komentar orang, Anda boleh sertakan. Jadi memang ada di kitab kalian bahwa kematian itu adalah produk dari setan. Nggak ada tulisan kayak gitu. Yang ada adalah iblis ialah pembunuh sejak semula. Tidak ada kebenaran di dalam dirinya gitu. Jadi yang membunuh itu adalah iblis. Allah kami tidak membunuh. Jadi siapa yang membunuh Tuhan Anda? Dia tidak dibunuh. Tapi mati, Tuhan Anda mati dibunuh. Iya. Menurut Anda siapa yang membunuhnya? Nggak tahu, itu kan Tuhan Anda. Yang Saya mati nggak tahu. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Yang membunuh Iya, siapa yang yang membunuh itu adalah manusia yang dirasuki iblis. Makanya siapa dikatakan yang membunuh iblis, Tuhan iblis. Anda? Kok bisa manusia membunuh Tuhan? Yang dibunuh itu kan kemanusiaannya, Bang, bukan keilahiannya. Makanya dia bangkit. Jadi saya kasih tahu ya, Bang ya. Anda pernah tahu ada orang punya ilmu tekbal atau ilmu kebal? Tahu? Terus? Oke, kalau dia tidak membuktikan dia punya ilmu kebal, dia tidak disayat gitu, mungkin nggak ada orang yang percaya. Nggak mungkin kan? Nah, Tuhan saya itu sengaja mati untuk membuktikan dia adalah hidup. Gitu. Jadi kenapa dia harus mati? Dia untuk membuktikan bahwa dia adalah sang hidup itu. Dia membuktikan kuasanya, dia membuktikan ketuhanannya. Ini tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Roma. Jadi Allah kami itu bukan cuman bacot. Aku Tuhan sembah aku, enggak kayak gitu. Itu sama dengan Firaun. Tapi Allah kami itu membuktikan dirinya itu adalah Tuhan yang hidup. Gitu caranya, Bang. Jadi Allah kami itu meyakinkan orang Israel. Israel ini kan pintar ya, Bang, enggak on gitu ya. Kalau orang lain mungkin on. Orang Israel ini selalu minta bukti atas ketuhanan Tuhan yang mereka sembah. Makanya kenapa Yesus itu datang membuktikan dirinya adalah Tuhan. Gitu. Karena mereka ini, orang Israel ini, bukan orang yang keterbelakangan mental gitu. Sehingga akulah Tuhan terus percaya, disembah. Nggak gitu. Orang Israel tuh makanya maju-maju tuh kayak gitu, Bang. Kita juga jadi manusia, jangan pernah mau percaya cuman sekedar kata, akulah Tuhan sembah aku. Allah, Fir'aun juga ngomong kayak gitu. Harus dibuktiin. Gitu, Bang. Oke? Semangat, Bang, berpikir. Ya kali Tuhan saya itu cuman ngomong, akulah Tuhan sembah aku. Akulah yang Kami nggak percaya lagi kayak gitu. Kami tuh percaya yang ada buktinya ya. Memberi bukti bukan janji. Nah itu. Kalau cuma sekedar biasa. Ya, makanya saya bilang orang Israel sana ininya tuh, karena kebanyakan makan ikan. Jadi dia pandai gitu kan. Sekali-kali kami nggak percaya lah kalau nggak ada bukti. Nah, itu tujuan Yesus itu membuktikan dirinya adalah Tuhan. Makanya kenapa dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga.
sesuai dengan nubuatan para nabi. Nabi itu udah dari jauh-jauh hari tahu bahwa dia itu akan mati dan bangkit. Ini tertulis di dalam Jabur Daud, Jabur 22. Ini tertulis di dalam Toret Musa, Ulangan 18 ayat 18. Oke. Silakan dibaca. Alhamdulillah saya Islam. Oke, silakan Pak, mau bertanya apa Pak Astina? Itu saya lihat ininya, emangnya Tuhan satu ya? Tuhan satu. Ya memang satu Tuhan. Nah, setuju. Saya setuju. Tuhan itu memang satu, tapi yang mana yang satu ini? Karena semua Tuhan yang ada di dunia ini semuanya mengaku satu. Iya satu. Yang mana yang Cuman benar? caranya beda-beda gitu loh. Tuhan Bapak sama nggak dengan Tuhan saya? Maksudnya Tuhannya satu, cuman yang lain itu kan dia dengan ibadahnya kan beda-beda gitu loh. Bukan. Tuhan yang benar itu cuma satu, yang lain ngaku-ngaku. Iya benar itu. Nah, mari kita buktikan Tuhan siapa yang benar, yang ada, yang bukan ngaku-ngaku toh. Ya saya sebagai umat Islam ya Allah Maha Satu, Allahu Akbar. Apakah Tuhan Anda adalah Tuhannya orang Hindu? Bukan. Apakah Tuhannya orang Hindu adalah Tuhan Anda? Ya bukan. Kalau orang Hindu sudah punya Tuhan, Anda punya Tuhan, berarti udah ada berapa Tuhan? Namanya dia beda nama. Kalau beda orang nama- itu kan Sang Widi. Oke, beda nama apakah satu esensi? Ya makanya itu Mbak, istilahnya kayak gini Mbak. Dia kan kayak Islam kan istilahnya Allahu Akbar kan. Kalau Hindu kan Sang Widi Asa kan. Nah, itu kan dia kan istilahnya gimana ya? Seperti dewa gitu loh. Dia kan menyembahnya kan dewa modelnya. Ya itu Tuhan dia. Dewa itu kata lain dari Tuhan. Karena gini Mbak, menurut saya ya kitab sucinya Hindu itu kan kayaknya apa namanya Weda kan. Weda bener nggak kitab sucinya umat Hindu? Mbak tahu nggak kitab sucinya Hindu apa? Nggak tahu. Weda kan, Weda. Tapi sebagian besar umat Hindu belum tahu apa isinya Weda gitu loh. Ajaran Weda itu. Cuman sebagian. Saya nggak nanya kitab sucinya, tapi orang Hindu bertuhan, orang Islam bertuhan. Berarti udah ada berapa Tuhan? Ada dua, jadi hitungannya dia kan dua. Berarti yang mana nih Tuhan yang benar? Ya Allahu Akbar. Saya menurut Islam sih Allah cuma satu, ya Allah. Oke, sebelum ada Islam, Hindu ada duluan. Ya untuk di Indonesia. Jangan salah. Di seluruh dunia Hindu itu lebih duluan ada dibandingkan Islam. Islam dia Jangan salah Mbak. Untuk wilayah Indonesia Hindu paling tertua. Hindu lebih tua. Oke, agama Hindu itu ada tahun berapa? Anda tahu nggak? Sebelum Masehi sudah ada agama Saya nanya Hindu. dulu Mbaknya. Oke, Mbak sekarang saya tanya, Mbaknya agamanya apa? Kristen. Nah Kristen. Makanya itu Hindu tertua itu di Indonesia Mbak. Itu tuh Hindu di Indonesia. Kalau di wilayah luar ya enggak lah. Udah googling dulu coba, biar Anda pinter. Googling aja dulu. Hindu itu udah ada. loh. Salah Kita bicara. Mbak. Ya ampun, Salah, oke deh. Jadi googling dulu Pak, jangan bilangin orang salah. Nggak perlu Google Mbak. Nggak perlu Mbak, sudah jelas. Namun keturunan saya itu Nabi Adam. Abang Islam kalau nanya ke luar negeri juga Pak, Hindu duluan ada dibanding agama Di Anda. Indonesia Mbak, Mbaknya harus buka Google. Oke, saya Google ya. Agama Hindu ada pada Nggak, sekarang abad balik aku boleh nanya nggak sekarang Mbak? abad. Boleh nanya nggak? Sekarang nggak boleh nanya nggak sama Mbak? Oke. Boleh nanya Dikatakan ya, nih biar Bapak tahu. Agama Hindu diyakini sebagai salah satu agama tertua di dunia dengan perkiraan muncul tahun 3102 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi di India. Kau cari di dunia Pak, bukan di dunia. Aku lihatnya di saya Al-Quran. Sekarang aku tanya sama sampean Mbak. Mbaknya itu agamanya apa? Saya tanya. Kristen. Ya Tuhannya sampean apa? Aku tanya. Tuhan Yesus. Nah,
Itu nabi kok, manusia kok dituhankan? Aku nanya dulu. Kenapa memang ya? Itu Kalau manusia itu bukan Tuhan, Mbak. kalau dia manusia, kenapa dia itu bisa mati dan bangkit sendiri? Nah ini itu kan mujizat dari Allah, Mbak. Allah Anda emang udah ada di abad Gini satu. loh, Mbak, sampean biar paham ya, sampean loh, Gini sampean Pak, biar paham. Aku nanya Allah nih, udah ada belum di abad sampean satu? biar paham, sampean kaji dulu birbelnya sampean, kaji dulu birbelnya sampean, baru sampean paham. Jangan sampean ngikuti ini pidatonya pendeta. Ada abad ke-7 Masehi. Ya, Nabi Anda baru memperkenalkan Allah Aduh, dengan sudahlah Mbak, ajarannya. sudah Mbak, Sabar, sampai dengerin kaji dulu. aja itu dulu. Birbel Benar. Anda tuh baca sampai habis. Lu aja dulu belajar. Agama Hindu aja kok nggak tahu tahun berapa, bodoh. Lu yang belajar sana. Ya. Nih ya, dodol Anda tuh sana. Di duniamu aja sana. Di cangkang kelapa kau bilang. Ini nggak punya data, dodol. Lu dari tadi salah. Itu di Indonesia. Oh, di dunia. Ya, kau tanya sama anak SD juga kau diketawain, Dek. Kenapa ngomong sama lu? Lu tanya sama anak SMP, ya. Anak kau kalau ada SMP kau tanya, "Nak, agama Hindu itu ada tahun berapa?" Kau tanya sana. Kaji dulu, kau sendiri kaji. Nyuruh-nyuruh orang kaji. Sok ngajarin pula kau di sini. Capek nih.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama diskusi yang spektakuler dari Kak Agatha ya. Dan luar biasa Agatha dengan spektakuler ya, membahas kebenaran yang sejati. Ada yang tercerahkan, ada juga yang memilih untuk tidak mau dicerahkan. Ya, begitulah teman-teman ya. Dan kita bersyukur karena kebenaran itu bisa mereka dengar ya. Terlepas dari mereka mau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi intinya mereka bisa mendengar kebenaran itu. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka akhirnya ya menunjukkan keaslian mereka. Mereka menunjukkan siapa diri mereka ya. Mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya gitu. Dan ya, kita bersyukur karena Kak Agatha ini tidak hanya pandai berbicara gitu kan, tidak hanya berani, tetapi juga dilengkapi dengan pengetahuan yang luar biasa, baik itu iman Kristen maupun juga berkaitan dengan Islamologi gitu. Dia memiliki pengetahuan itu dan kita bersyukur ya. Kita bersyukur untuk itu tentunya. Kita yang masih pemula harus belajar ya tentang bagaimana berdiskusi ya, bagaimana berapologetika seperti yang dilakukan oleh Kak Agatha ini gitu ya. Kita mesti belajar tentang hal itu juga gitu. Dan kalau teman-teman ingin belajar Islamologi dan ingin juga belajar berapologetika yang didapatkan secara free ya, di sinilah ya teman-teman, tinggal memiliki kuota saja sudah sangat lebih dari cukup untuk mempelajari hal-hal yang penting, bagaimana kita berdiskusi dua arah dengan muslim ya. Oke, saya mau bacakan firman Tuhan dari Ibrani 2 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang bagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memangkotahinya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Siap dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu itu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang pada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadikan sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya mereka
dan supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham yang dikasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa dengan seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Wah, luar biasa teman-teman. Firman Tuhan yang kita baca ini tentunya mengingatkan kita kembali bahwa Kristus telah menanggung segala penderitaan, dan penderitaan yang dia tanggung itu adalah untuk kita, demi kita gitu ya. Yang percaya tentunya. Makanya bagian ini tidak terlepas dari Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, firman Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Allah begitu mengasihi manusia ya. Kasih Allah kepada manusia ini telah nyata dan jelas dari awal mula manusia itu diciptakan gitu ya. Bayangkan teman-teman ya, manusia itu diciptakan dengan cara yang sangat unik dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Keunikannya terletak pada beberapa hal. Yang pertama, ketika Allah menciptakan yang lain, menciptakan misalkan bumi, menciptakan tumbuhan, menciptakan terang, menciptakan langit dan lain sebagainya, Tuhan hanya bilang jadilah, maka jadilah gitu ya. Jadi hanya berbicara, berfirman saja maka itu jadi gitu ya, burung dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab itu ya kun fayakun gitu ya, jadilah maka jadilah gitu. Tetapi manusia diciptakan dengan unik yang berbeda dari ciptaan yang lain, di mana ada perencanaan yang sempurna dari Allah yang berbicara dengan dirinya dalam ketritunggalannya gitu ya. Baiklah kita menjadikan manusia gitu ya. Ada diskusi sebelumnya gitu ya. Allah tidak pernah berbicara baiklah kita jadikan kerbau atau baiklah kita jadikan air gitu. Tidak ada sebuah diskusi mendalam dalam internal ketritunggalan Allah Tritunggal yang Maha Kudus untuk bagaimana menjadikan manusia ini gitu. Tapi kita lihat di sana ada diskusi yang luar biasa Allah dalam ketritunggal yang Maha Kudus itu untuk menjadikan manusia ini. Baiklah kita menjadikan manusia, dan arah yang hendak dicapai dari penciptaan manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ingin dicapai dari ciptaan ini gitu. Jadi bayangkan tidak ada ciptaan yang lain yang kemudian ada sebuah diskusi bahwa baiklah kita menjadikan burung atau kerbau yang segambar atau serupa dengan apa gitu, nggak ada. Hanya manusia gitu. Lalu kemudian manusia itu tidak hanya dijadikan sebagai kun fayakun atau jadilah maka jadilah gitu ya. Tapi manusia itu dijadikan dengan dibentuk sendiri oleh tangan Tuhan ya. Tuhan membentuk dia dari debu tanah ya. Bisa kalau kita mencoba mendramatisasi, dia dibentuk matanya gitu kan, dibentuk hidungnya, semua dibentuk sesuai dengan imajinasi Allah pada saat itu gitu ya. Maka jadilah manusia ini gitu. Lalu dia yang menghembuskan nafas gitu. Proses penciptaan manusia ini tidak hanya sekedar jadilah maka jadilah, tetapi ada proses yang panjang di sana gitu. Ada proses yang sangat panjang di sana, mulai dari diskusi, mulai dari pembentukan dan kemudian menghidupkan. Kita dikasihi oleh Tuhan karena memang kita berharga di mata Dia.